Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di program Good Time. Nah, kali ini saya kedatangan tamu istimewa, teman lama juga, dulu sering ya diskusi ringan gitu, ngobrol di kafe. Dan sekarang dia sudah menjadi salah satu orang yang penting lah terutama dalam kaitannya dengan pemilihan umum. Siapa lagi kalau bukan Mas Hari Dermanto. Hari Dermanto. Apa kabar Mas Hari? Luar biasa baik. Sehat? Sehat pastinya. Apa aktivitas? Tentu ini pertanyaan yang sulit, pasti aktivitasnya soal kampanye ya. Ya selain menyelenggarakan pemilu, sesempatnya lari sore atau pagi. Itu masih sekarang? Masih. Dulu kan waktu kita sempat ke kantor Mas Hari, sama cerita habis lari katanya sampai ke Jembatan Mahakam juga ya. Itu dari Bawaslu ke Jembatan Mahakam bisa berapa kilo itu? Kalau muter ya 13 kiloan. 30 kilo? Itu tanpa henti? Iya. Luar biasa. Saat itu. Sekarang sudah? Sekarang porsinya dikurangi 5 kiloan aja gitu. Kenapa? Karena udah mulai sibuk gitu. Sudah, iya. Mas Hari, ini kan tentu saya tahu Anda nih tengah sibuk-sibuknya lah. Karena ini sudah masuk ke dalam tahapan pemilu dan kampanye ya? Tahapan kampanye. Tahapan kampanye per November tanggal ya? 28 Tanggal 28 November. November. Berarti kan memang sudah sibuk lah. Iya. Kita akui pasti sudah sibuk. Nah, sejauh ini tentu sudah banyak hal yang ditemukan ya, atau apa mungkin selama dari November sampai sekarang ini ada nggak hal-hal temuan menarik yang dalam konteks pengawasan di Bawaslu soal Ya, yang menarik ya. Nah, sebenarnya kalau kita buka di kalender pengawasan itu kan cuma perhatian kita lebih banyak di kampanye mungkin ya. Oke. Kalau di kalender pengawasan misalkan dari Januari atau di tahun ini, itu sejauh ini ada yang kita tangani ada 23 pelanggaran setidaknya begitu. 23 pelanggaran? Ya. Itu Kaltim? Untuk satu Kalimantan Timur. Oke. Paling banyak di mana? Paling banyak itu ada di Balikpapan ya. Balikpapan paling banyak justru ya? Balikpapan kalau untuk kabupaten kota, tapi kalau yang provinsi sendiri tangani ada 13. Tapi sifat pelanggarannya kan ada yang administrasi. Oke, paling banyak administrasi? Ya, kemudian ada berhubungan dengan sengketa proses pemilu. Kemudian ada yang berhubungan dengan netralitas aparatur sipil negara. Oke. Nah, kalau di tahapan kampanye sejauh ini kan kalau dalam catatan pengawasan kita itu sudah ada setidaknya 1.800-an Laporan? kampanye. Oh, 1.800 kampanye? Kampanye. Okay. Itu yang dalam bentuk pertemuan ya, tatap muka, pertemuan terbatas atau kegiatan lain yang dilakukan oleh peserta pemilu. Oke. Nah, dari sekian kegiatan kampanye itu malah pelanggarannya masih di bawah 5%. Pelanggarannya di bawah 5%? Dari kegiatan kampanye. Kalau kita lihat tadi saya sebutkan ada 23, saat ini pelanggaran kampanye belum sampai di angka 10. Belum di angka 10. Dari 23 ya. Itu ya. Yang maksudnya masuk ke kategori serius ya gitu ya. Yang serius ya, ada beberapa yang lagi ditindaklanjuti di sentra penegakan hukum terpadu ya. Misalkan kegiatan kampanye yang di dalamnya terdapat perbuatan memberikan uang atau materi lainnya seperti di minyak goreng dan seterusnya seperti kasus Balikpapan. Kemudian ada pelanggaran kampanye yang di dalamnya sebenarnya disebut perbuatan pelanggaran kampanye sebenarnya dari kegiatan lain, misalkan aktivitas reses partai politik atau anggota DPRD yang dimanfaatkan atau ada untuk unsur kampanye gitu ya. Okay. Nah, itu yang lagi ditangani serius lah. Tapi dari 1.800 ya, sekitar 1.800 itu memang kalau mau kampanye harus izin dulu ke Bawaslu ya, atau sepengetahuan Bawaslu? Kalau sifat-sifat kampanye yang dalamnya itu memuat pertemuan, tatap muka, pertemuan terbatas atau kegiatan lain, memang harus ada pemberitahuan, ditujukan ke KPU, ditembuskan ke Bawaslu. Okay. Juga ada surat, setidaknya mereka mendapatkan namanya tanda terima pemberitahuan kegiatan kampanye dari kepolisian setempat. Memang kalau kami sih kalau ketentuan itu bicaranya begini, bahwa
kampanye itu diselenggarakan, dia setidaknya memuat 3 hal prinsip ya. Dia benar secara prosedur. Oke. Kemudian dia benar secara metode, dan kemudian dia benar dari sisi substansi. Prosedur benar itu tadi ada pemberitahuan. Pemberitahuan salah satunya ya. Ya. Oke. Kemudian dilaksanakan oleh subjek yang benar. Siapa subjek yang benar? Peserta pemilu. Kemudian dalam hal bukan peserta pemilu siapa? Mereka yang didaftarkan oleh peserta pemilu. Oke. Dalam hal ini caleg dan seterusnya. Nah begini, kalau tidak mendaftar, ada nggak yang terdeteksi misalnya tidak memberitahu tapi melakukan praktek kampanye yang sesuai harusnya di prosedur itu, Iya. itu ada sanksinya juga atau? Kalau sifatnya administratif jadinya. Administratif. Kami ada temukan di beberapa kasus ya, di Samarinda, kemudian Balikpapan, Kutim juga. Mereka ya calon anggota DPR mau melaksanakan kegiatan kampanye, tapi belum ada surat pemberitahuan. Oke. Ditunda. Kami pengawas kami melakukan penundaan. Nah, itu boleh ya? Bisa. Ya, melakukan penundaan sampai dengan dia memenuhi syarat. Karena memang ketentuan hukumnya ya, kampanye itu harus dilakukan dengan cara yang benar gitu. Oke. Karena memang undang-undang ini mungkin ya, pembuat undang-undang menginginkan bahwa perilaku kita dalam berpolitik itu harus juga baik. Baik. Karena itu nanti cerminan ketika dia memimpin Yes. kan. Harusnya begitu. Boleh jadi begitu. arah perancang undang-undang berpikirnya sana. Ya, dan juga mungkin ngomong asas keadilan ya, fairness ya begitu. Cuma gini Mas Hari, apa kalau administrasi itu kan berarti tidak sampai misalnya menganulir ya. Iya. Itu paling mungkin apa yang membuat si para caleg ini bisa patuh gitu. Kalau cuma administrasi imbauan itu kan mungkin. Iya. Sekarang kan orang politik pinter dan berani gitu, mengambil celah itu. Sementara administrasi ya dalam pengertian ya masih bisa dilakukan lah. Sifatnya korektif kan. Aja kan. Gitu. Memang kalau kita lihat di ketentuan perundang-undangan yang bisa membuat seorang caleg atau peserta pemilu kehilangan hak itu karena ada melakukan perbuatan pidana ya. Pidana. Kita pernah punya pengalaman satu kasus di Balikpapan. Dari sisi perolehan suara ini caleg dengan perolehan suara yang tinggi. Tapi kemudian dalam satu kegiatan keagamaan yang bersangkutan diminta untuk menyampaikan sesuatu oleh yang memimpin kegiatan majelis itu. Oh ya, saya ingat itu, saya ingat. Terus Tiba berbuntut jadi sebuah kampanye. Iya, ya, betul. Akhirnya dilakukan penegakan hukum, terbukti dinyatakan bersalah, akhirnya didiskualifikasi. Nah, memang kalau kita kita ukur ya, bahwa dari sekian banyak peserta pemilu, bayangkan untuk DPRD Provinsi Kaltim itu kita ada 788 orang yang akan merebutkan 55 kursi. 700 orang ya? 788 orang. Yang akan jadi cuma 55. Dari sisi kontestasi, ini kontestasi yang kompetitif hasilnya. Betul. Nah, kalau kita tarik lagi boleh jadi watak primitif kita menggiring kita untuk melakukan segala cara ya. Ya, karena ingin menang. Untuk menang. Tapi dalam konteks bagaimana berdemokrasi dalam negara hukum, ada ketentuan, ada aturan hukum. Kalau semua cara itu ditempuh dan melawan hukum ya ujungnya bisa diskualifikasi. Tapi yang paling langsung pidana itu ya, pidana pemilu itu apa aja? Yang langsung kena diskualifikasi. Kalau dalam kampanye kan perbuatan yang dapat pidana ya, tadi soal kampanye di luar jadwal. Itu langsung pidana? Itu bisa dikualifikasi sebagai perbuatan pidana. Oke. Perbuatan memberikan uang atau politik money, atau yang kita kenal dengan money politik. Itu langsung pidana. Bisa. Kemudian mengikut sertakan misalkan aparatur sipil negara dan seterusnya sebagai bagian dari tim kampanye. Kemudian ada juga perbuatan kampanye menggunakan dana kampanye dari sumber-sumber yang dilarang. Misalnya yang dilarang itu apa? Sumbernya dari APBN, APBD. Oh, nah itu yang yang boleh jadi ya dalam proses tahapan kampanye ini yang berhubungan
mereka yang masih menduduki jabatan sebagai anggota DPR misalkan memanfaatkan reses gitu. Reses, sosbang, sosbar itu kemudian untuk kegiatan kampanye ya. Tapi bukankah itu sudah menjadi dalam tanda petik ya rahasia umum ya? Artinya kan misalnya kemarin kalau nggak salah ya Kaltim itu DPRD Kaltim resesnya ini agak mepet-mepet akhir tahun nih. Kan baru-baru aja tuh beberapa bulan lalu tuh. Kan reses kan artinya kan saya lihat di berita. Jadi ketika itu dilakukan itu kan peluang mereka untuk melakukan sosialisasi dengan segera dan walaupun mungkin tidak ada atribut-atribut yang dianggap kampanye gitu, tapi itu terjadi gitu. Nah, seperti itu gimana pandangannya? Ya, kalau perspektifnya hukum ya akan dilihat apakah ada unsur perbuatan melawan hukum atau tidak dalam itu. Artinya cuma di situ aja? Iya, misalkan ini jika itu kan sifat perbuatan yang dilarang dalam kampanye itu pertama perbuatan itu secara limitatif terjadi dalam masa kampanye. Pasti kan alat ukurnya itu resesnya itu pada masa kampanye itu bukan. Oke. Kalau sebelumnya kayaknya belum ya? Ya. Kalau semuanya dia terjadi dalam masa kampanye nanti akan dilihat uraian perbuatannya. Pertama pas di masa kampanye. Iya. Nanti akan dilihat uraian perbuatannya. Tapi kan begini, reses ini kan hanya jadwal DPR loh, artinya jadwal yang sudah ditetapkan. Apa memang tidak ada koordinasi? Loh, jadwalnya jangan sampai pas masa kampanye dong gitu. Nah, ini kan kamar yang berbeda. Kita nggak bisa merintangi hak ya. Kan hak mereka sebagai anggota DPR memang ada hak reses, hak sosbang, hak sosbar ya. Bagian dari kewajiban dia melaksanakan jabatan. Tapi ketika hak itu yang diberikan pada yang bersangkutan digunakan untuk kepentingan kontestasi itu akan berbeda karena ada ketentuan hukumnya, misalkan pejabat negara yang membuat keputusan atau tindakan yang untuk menguntungkan peserta pemilu. Nah, itu bisa. Artinya sah saja sepertinya ketika anggota DPR atau DPR sebagai lembaga menentukan jadwal reses pas bertepatan dengan masa kampanye, sah saja sebetulnya ya. Karena sini saya belum mau respon itu, maksudnya jika itu memang rutinitas ya, maksudnya sebelum tidak ada jadwalnya sudah ada gitu, tidak ada pemilu pun begitu memang anunya ya kita nggak bisa melarang tapi yang bisa kita kendalikan maksudnya jangan sampai kegiatan-kegiatan yang berhubungan dan hak yang bersangkutan sebagai anggota DPR itu kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan pencalonan kembali begitu. Ya betul. Karena kan secara ini begini, ketika misalnya taruhlah nih saya mau nyalonkan kan apalagi saya incumbent nih misalnya sudah jadi. Ketika saya reses, kan saya nggak perlu juga harus ngomongin pilih saya gitu atau misalnya partai saya apa. Kan cukup saya hadir, orang kan pasti tahu bahwa saya anggota dewan misalnya dari partai tertentu. Artinya kan di situ saya menggunakan uang negara untuk mengumpulkan masyarakat, kan reses pakai ada biaya toh yang dikeluarkan oleh ini. Kan nggak masalah toh begitu kan? Yang diukur kan peristiwa konkretnya. Peristiwa konkret yang dimaksud dan kampanye itu mengajak masyarakat untuk memilih ya, dengan cara menyampaikan visi misi program kerja. Jika dalam kegiatan reses itu tidak ada peristiwa konkret atau perbuatan konkret yang bersangkutan menyampaikan visi misi program kerja, ada masalah berarti. Artinya nggak bisa dikualifikasi gitu. Tapi kalau dalam reses ada perbuatan itu, nah kemudian masuk perspektif hukum pemilu di situ. Nah, gini, kalau begini contohnya nih, ini mungkin sering terjadi nih, mungkin loh ya. Karena kan ketika ngomong-ngomongan kan bisa aja terjadi. Misalnya begini, ya kita menerima aspirasi nih, masyarakat minta A, B, C, D. Terus saya bilang begini, oh ya nanti kalau saya terpilih lagi itu saya jadikan. Itu masuk nggak kategori? Misalnya gini kan, ada saya nyerap aspirasi bahwa masyarakat minta dibikinkan jalan di dekat rumahnya misalnya di area kampung tertentu. Oke, saya bikin, nanti kalau saya terpilih lagi tahun depan itu saya jalankan misalnya begitu. Artinya apa? Itu kan dia menerima masukan, tetapi ada unsur itu masuk ke dalam itu nggak? Ke dalam pelanggaran nggak sih kalau begitu? Pertama perbuatan misalkan yang bersangkutan caleg lagi caleg misalnya. Kemudian reses itu dilakukan di masa kampanye. Kemudian dalam kegiatan reses itu ada pertanyaan itu di masyarakat. Kalau kami di pengawas pemilu pasti kita akan dulu. Kita nggak bisa dikualifikasi dia sebagai perbuatan melawan hukum saat itu. Pasti kita akan
nilai dulu perbuatan konkret yang dilakukan dalam konteks menjawab di sentra penegakan hukum terpadu. Dalam hal ini kan berhubungan dengan bahasa. Apakah frasa jika saya terpilih kembali itu masuk sama ekuivalen dengan bahasa pilihlah saya ya. Apakah itu kita pasti akan minta keterangan dari nanti pakar bahasa. Oh, itu sampai segitu ya? Segitu. Oh, ngeri ya. Jadi ketika misalnya itu dianggap oh enggak ini misalnya kan atau hanya biasa nggak kena berarti. Tapi kalau misalnya dianggap pakar bahasa ini ajakan bisa ya. Walaupun tidak vulgar. Kita akan minta ahli, karena ini berhubungan dengan pembuktian, karena pertama proses penegakan hukum dilakukan oleh Bawaslu itu juga terikat sama tata cara penegakan hukum sebagaimana umumnya ya di kepolisian, kejaksaan, bahwa kita memiliki beban pembuktian dan seterusnya. Makanya itu ketika informasi itu kita peroleh ya kita akan mempertebal alat bukti misalkan. Kalau dia berhubungan dengan bahasa yang frasa-frasa yang itu perlu ditafsirkan, ya kita pasti akan minta ahli yang berhubungan dengan itu. Artinya kan dengan begini ada delay. Ada delay ya. Iya. Tapi artinya kan dengan begini tugasnya Bawaslu berat sekali ya, saya lihat ya. Memang ada berapa tim Anda yang bisa mengawasi? Kalau kami di Kaltim ya, saat ini ada 1038 pengawas kelurahan desa. Oh, 1000 ya? 1038. Itu karena itu sama dengan jumlah kelurahan desa yang ada di Kalimantan Timur. Kemudian ada 315 panwas kecamatan. Tapi kalau dari sisi komisioner, 38 Bawaslu kabupaten kota dan 5 provinsi. Tapi dari sisi aparatur kami itu kita punya 2.400. Totalnya? Iya. 2.400-an. 400. Yang misalnya mengawasi itu. Iya. Ya, itu Mas Hari merasa itu masih cukup atau kurang itu dengan 2.400 itu? Kalau semuanya bicara cukup atau kurang ini gimana ya? Sejauh ini ya kita sudah melakukan semua upaya kan. Sebenarnya kalau bicara pemilu itu untuk menghukum orang itu kurang. Maksudnya tujuan pemilu itu untuk menghukum orang itu masih kurang. Karena jumlah orang yang berkontestasi dengan jumlah kami di penyelenggara pemilu perbandingannya jauh. Tapi kalau bicara soal pemilu, konsep penyelenggaraan pemilu itu membangun tata kelola pemilu, termasuk perilaku berpolitik itu yang aparat yang ada di kami juga bisa optimal. Kalau Bawaslu sama KPU banyak mana itu? KPU. Banyak KPU ya? KPU itu banyak lagi kan? Dan itu beda kan? Beda. Berarti kan sebetulnya kalau taruhlah ini 2000 berapa tadi? 2.400. 2.400 tambah KPU taruhlah 3.000. Banyak juga bisa 5.000 sebetulnya. Kalau KPU, kalau kami kan kita nanti di tahun 2024 ini ada 11.441 TPS. Berarti kurang dong ya? Kalau kami setiap TPS ada satu pengawas. Artinya kami akan membentuk aparatur pengawas TPS 11.441 orang. Itu belum. Karena belum hari pemungutan nanti ya, sebulan sebelumnya. Tapi KPU dia akan punya 7 orang KPPS di situ, kayak yang melayani dan dua petugas keamanan, artinya 9. Artinya di tempat pemungutan suara itu ada 10 orang yang itu sumbernya adalah penyelenggara pemilu. Ini menarik. Artinya ada 114.000. Ini menarik ini karena begini. Ini kan berarti pemilu kita ini mahal ya. Kolosal lah ya. Kolosal. Makanya mungkin nanti kita akan bicara dengan Mas Hari kaitannya dengan misalnya pendapatnya Mas Hari atau peluang misalnya melakukan pemilu dengan sistem yang lebih digital atau lebih modern lah. Tapi itu nanti di penghujung acara. Mas Hari, saya akan menanyakan nih, sebetulnya mau saya tanyakan dari kemarin itu kaitannya dengan bagaimana mengatur gitu ya kampanye di digital atau kampanye di media sosial yang selama ini tentu yang kita hari-hari lihat lah. Mungkin masyarakat kalau misalnya nongkrong di mana itu kan orang soal politik ya. Terutama mungkin yang lebih ramai itu lebih capres ya. Capres itu karena kayaknya ininya lebih animo masyarakat itu lebih, hampir semua curahannya banyak di situ. Walaupun juga
pileg-pileg atau kandidat-kandidat di pilkada parlemen daerah juga rame gitu. Tetap menggunakan digital, bahkan ada beberapa caleg yang pernah kesini juga itu gitu, anak muda, dan itu ngomong bahwa lebih murah ya kampanyenya di digital daripada datang door to door, tapi digital dia udah jelas sasarannya, udah jelas gitu. Nah, gimana aturannya soal itu, soal di media sosial itu? Nah, media sosial itu salah satu metode ya dalam kampanye. Nah, kita perlu terangkan dulu bahwa yang punya hak melakukan kampanye itu sebenarnya dibatasi ya, peserta pemilu dalam hal ini. Peserta pemilu. Peserta pemilu itu ada presiden, wakil presiden, kemudian ya, kalau pilpres itu ya. Ya, DPD dan partai politik. Nah, kemudian siapa lagi mereka yang diberikan atau didaftarkan oleh peserta pemilu ke Komisi Pemilihan Umum. Nah, inilah yang punya hak melakukan kegiatan kampanye kalau dari sisi aturan. Kemudian bagaimana dan kampanye sosial media itu pun diatur ya. Setiap peserta pemilu itu bisa mendaftarkan akun sosial media yang dijadikan sarana kampanyenya. Harus didaftarkan. Didaftarkan. Bukan bisa, harus apa bisa? Iya, harus didaftarkan. Harus didaftarkan. Karena itu tadi dari sisi prosedur ya itu dia harus legal. Nah, itu ya prosedur yang legal. Nah, akhirnya menjadi pertanyaan di semua publik ini, semua orang hampir bertanya bagaimana dengan kegiatan kampanye atau penerusan informasi yang ada di sosial media oleh masyarakat. Nah, kalau dari sisi aturan itu dia tidak memiliki hak, ya itu masyarakat tidak memiliki hak untuk kampanye. Makanya biasanya yang kami lakukan ya menyampaikan teguran dan seterusnya. Itu yang kita lakukan. Nah, dalam hal misalkan penyebarluasan kampanye itu mengarah kepada perbuatan disinformasi, kemudian penyebaran berita bohong ya, hoax ya. Hoax, itu kemudian kita mengarah ke Gakum. Nah, kalau misalnya begini, tadi bahwa yang terdaftar yang boleh, kalau yang nggak terdaftar nggak boleh, dan sanksinya hanya imbauan. Ya, kalau dia bisa pidana kalau dalamnya mengandung pidana kalau dalamnya mengandung unsur kebencian. Tapi kalau misalnya cuma ajakan atau misalnya memprofiling salah satu tokoh tertentu gitu ya kan. Kan ada juga metode misalnya memprofilkan keunggulan-keunggulan tokoh tertentu. Itu nggak masuk berarti. Sebenarnya ada juga soal delik kampanye di luar jadwal ya. Setiap orang dilarang melakukan kegiatan kampanye di luar jadwal sebelum tahapan. Tapi memang delik ini ya meskipun dia bisa menyasar ya karena frasa unsur subjeknya itu setiap orang, artinya semua dapat dikualifikasi melawan hukum jika melakukan perbuatan kampanye luar jadwal. Tapi undang-undang membatasi yang dikualifikasi sebagai bentuk kampanye luar jadwal itu terhadap rapat umum dan iklan. Kita ngomong iklan lah, rapat umum dan iklan ya. Iklan itu kan bisa di media sosial, bisa di media-media mainstream ya. Makanya kalau dia dilakukan misalkan yang yang anak-anak yang punya pengikut banyak ini yang sering endorse ya. Misalnya apa ya? Selebgram gitu. Itu bisa kita kejar itu. Bisa kena itu. Bisa dikualifikasi itu kalau di dalamnya menganut unsur bahwa ajakan. Itu adalah iklan. Oh, iklan. Misalnya kan ada endorse-nya, berarti iklan nih. Kena ya. Nah, untuk mengkualifikasi iklan perlu kita ini kan periksa pasti. Misalnya begini. Saya kan misalnya caleg nih. Tentu kan tahu ini kalau tim saya yang bergerak kampanye kena nih. Jadi kita kumpulin misalnya itu relawan atau siapakah yang orang-orang anak-anak muda yang kampus itu suruh menyebarkan ini dengan prinsip misalnya mereka simpatisan lah begitu. Terus mungkin ada sesuatu kita kasih ke mereka kan bisa tuh. Nah, itu kan kalau cuma tadi imbauan aja bisa aja terjadi kan. Nah, itu bisa kena nggak kalau misalnya kita melakukan seperti itu terorganisir gitu. Cuman seolah-olah tidak. Ya, itu kan tadi kembali bahwa prinsipnya ada prinsip hukum pembuktian yang harus dikerjakan kan. Ya, Bawaslu itu kalau seumpamanya dia menyatakan sesuatu
kemudian tidak berbasis pada hukum pembuktian ya dia bisa dikategori kesewenang-wenangan kan. Maka tetap misalkan ada dugaan bahwa rangkaian kegiatan publik ini atau orang-orang di sosial media ini mengkampanyekan ini sebenarnya upaya sistematis. Ini bentuk lain dari kampanye terselubung tapi untuk mendukung pasangan atau calon tertentu tapi coba disumirkan lah ya. Iya benar. Nah, kalau semuanya kelihatan karakteristik sistematisnya pasti sepanjang itu kita ini bisa tindak lanjuti. Ada yang begitu? Sejauh ini belum ada. Belum ada temuan ya. Tapi memang diskursus pemilu kita selalu kalau di masa kampanye sama diskursusnya berapa banyak pelanggaran dan seterusnya. Benar. Nah, kemudian kalau kita lihat sebenarnya tren kampanye kan dari 28 November ini pekan ke-6 sudah ya. Trennya kan makin meningkat. Tapi ada hal yang menarik yang kami peroleh misalkan bahwa ternyata jumlah kampanye yang mengarah kepada perbuatan pelanggaran itu cenderung nggak banyak. Nggak banyak kecenderungannya. Ya, artinya atau nggak ditemukan. Ya kan kita pasang pengawas di setiap kampanye. Ada 1.800 sekian kampanye itu. Cuma kurang dari 5% itu yang ada di dalamnya membuat pelanggaran. Artinya ada 95% lebih kegiatan kampanye yang bagus. Kalau dari sisi kepentingan ketentuan perundang-undangan, ada potret di situ bahwa perilaku politik kita positif. Perilaku aktor-aktor berpolitik ini mengarah positif sejauh ini. Bahwa 95% lebih kegiatan kampanye itu dilakukan dengan cara yang benar, metode yang benar dan tidak melanggar substansi. Nah, itu yang kemudian relevan dengan kehadiran penyelenggara pemilu. Ya. Kita minum dulu. Kayaknya terlalu serius ini ngomongnya ini. Seger, minum es. Mas Adi lanjut gini. Sebetulnya ini untuk kampanye digital nih. Yang bertanggung jawab siapa? Apakah maksudnya yang bertanggung jawab ini dalam pengawasan kampanye digital di media itu memang Bawaslu juga bertanggung jawab di situ atau ada pihak lain? Kita membentuk tim itu. Ada tim? Ya, tim siber itu. Tapi memang setiap kalau yang penegakan hukumnya misalkan take down dan sebagainya, take down terhadap postingan itu ya tetap kita teruskan ke Menkominfo atau penyedia platform. Bekerja sama dengan itu ya, take down tiba-tiba. Ya. Kalau misalnya begini Mas, kita kampanye nih, sebelum jadwal atau sebelum tahapan lah misalnya, kan lama nih, ini perorangan nih misalnya di Instagram saya atau di media sosial, itu kan lama nih. Nah sampai misalnya masuk ke kampanye ke yang lain itu masih ada, apakah itu kena pelanggaran? Karena kan itu di luar dari sebelumnya sudah ada gitu ajakan itu. Kalau makanya kualifikasi hukum misalkan seorang itu caleg ya, dia masuk dapat dikualifikasi ke dalam perbuatan melawan hukum di kampanye itu karena ada kepastian soal statusnya. Kalau dia masih diajukan oleh partai politik belum ada kepastian kan soal statusnya. Karena boleh jadi dia dicoret karena nggak punya syarat. Tapi akhirnya itu jadi dan juga si unsur kampanye itu algaka yang di medsosnya dia atau di teman-temannya itu masih ada terpasang sampai dia masuk. Itu gimana hukumnya? Ya kita akan mulai melihatnya dari sejak tahapan kampanye. Berarti itu ketika masuk tahapan kampanye harus di take down? Iya. Harus di take down? Pasti kita akan minta untuk yang mana yang lama itu? Itu kan yang dimulai kita akan kena memperhitungkan ya sebagai perbuatan melawan hukum di masa kampanye yang makanya waktu itu. Iya, yang sebelumnya itu lebih ke sosialisasi gitu. Kan begini, kalau taruhlah dia di YouTube atau di apa itu kan bisa jadi memorinya panjang. Iya panjang kan, dia udah misalnya beberapa bulan sebelumnya sudah bikin itu, tapi kan misalnya baru naik itu ketika masuk hari tenang lah, taruhlah gini, masalah masa tenang nih, masa tenang kan nggak boleh ada kampanye. Tiba-tiba di situ muncul karena orang mengakses internet atau apa,
Nah itu gimana? Kan yang disebut perbuatan konkretnya itu kapan dia memposting itu. Kalau postingnya udah lama? Iya, maunya kalau tapi viralnya baru pas hari tenang, itu nggak apa-apa? Karena pasti yang dilihat itu peristiwa kapan, kan locus tempus mengenai waktunya. Oke, benar. Tempatnya di mana. Kalau dia digelombangkan lah oleh orang lain, maka perbuatan yang menyebarkan di waktu itu. Misalnya ini postingan sudah lama ya. Tapi di hari masa tenang ada orang repost. Nah, itu ya yang perbuatan itunya. Yang repostnya. Iya. Oke. Karena dia mengkampanyekan atau melakukan kegiatan kampanye pada masa yang dilarang. Jadi yang repost ya, yang kena ya, bukan konten saya gitu. Karena kan kita nggak bisa ini hukumin konten yang di masa lalu. Masa lalu benar, karena kan apakah harus di take downin semua itu? Karena kan biasanya sudah prakondisi kan dari sejak dia belum DPT aja, belum tetap ya. Itu masih sudah banyak yang sosialisasi gitu. Iya, plus lagi kenapa kok masa kegiatan sebelum masa kampanye itu nggak bisa di ini? Karena dimungkinkan terjadi perubahan kan. Misalkan kemarin DPD ada satu dinyatakan tidak memenuhi syarat, nomor urutnya bergeser. Ketika dia sebelum masa kampanye dia bisa pakai nomor 16 atau 17 atau 18 karena nomor di atasnya itu dinyatakan tidak memenuhi syarat kan berubah. Makanya agak hukum nggak bisa mengkualifikasi dengan serta merta begitu. Nah, Mas Ari, ini kan kita ada pilkada yang kita ada juga pilpres. Tentu pilpres juga Bawaslu Kaltim ikut menjadi bagian dari itu kan. Artinya kan satu kesatuan toh. Gak mungkin kan pusat handle juga. Nah, ini kan kita sering lihat nih di internet banyaklah buzzer-buzzer politik. Mungkin kita kalau buka internet hari ini misalnya aku buka YouTube aja isinya itu mungkin ya 60% politik. Banyak diskursus tentang ya, ada yang buzzer, ada macam-macam lah. Jadi gitu. Ada yang satu nyerang yang ini, yang itu kan pas itu. Nah, itu diawasi nggak sih begitu? Ya, kalau kita kalau dari sisi kepentingan kalau pengawas pemilu pasti punya kewenangan untuk menerima laporan atau melakukan temuan pelanggaran. Tapi pasti tidak dengan cara mengawasi semua konten. Biasanya kalau berhubungan dengan konten-konten internet itu dalam hal ada yang melaporkan atau kita tanpa sengaja buka. Oke. Jadi nggak ada tim khusus dengan itu? Nggak ada tim secara khusus yang mantau, mencermati akun-akun tertentu. Cuma kalau ada laporan itu kita akan tindak lanjuti. Nah, karena itu tadi berhubungan dengan sumber daya kita kan. Karena begini, kan saya kan sering ya mengkonsumsi itu dalam pengertian ngeliat. Ternyata kan di situ itu banyak laporan sebetulnya. Dalam tanda petik ya, kita nggak tahu nih yang lapor siapa terus apa gitu. Misalnya, oke lah dalam kategori pilpres ya. Kan begitu banyak yang dilaporkan, misalnya si calon A melakukan tindakan ini. Bahkan kemarin juga yang salah satu kandidat capres tertentu ada imbauan ASN gitu ya. Sempat kan dengar? Dengar. Nah, ASN di Kaltim harus ada imbau ke calon tertentu. Terus ada macam-macam dan itu di misalnya di YouTube atau di TikTok di macam-macam itu rame begitu. Nah, itu yang dinilai bukan perbuatan, bukan berita yang muncul di YouTube, bukan berita yang muncul di internet itu, tapi peristiwa konkret. Peristiwa konkretnya itu di ini enggak? Iya, itu kayak misalkan yang lagi yang lagi sedang diperiksa di teman-teman Bawaslu yang lain soal kegiatan pada saat salah satu capres atau cawapres mengumpulkan organisasi desa orang Tisa misalnya. Bukan peristiwa yang menyebar luas di YouTube, tapi peristiwa konkret pada saat itu. Pada saat itu yang diperiksa. Yang diperiksa. Oke. Artinya memang yang di media sosial itu hanya bagian dari peristiwa itu yang dibesar-besarkan sama orang-orang kan begitu ya kan? Jadi semuanya yang menjadi kewenangan Bawaslu gitu terhadap satu perbuatan seorang yang dilarang dalam masa kampanye. Pertama, perbuatan itu memang terang jelas diatur oleh undang-undang sebagai perbuatan yang terlarang. Oke. Ya. Kemudian
perbuatan itu memang dapat dibuktikan. Ya. Artinya dibuktikan oleh pengawas pemilu dari temuan ya misalkan, atau dibuktikan oleh seorang yang melaporkan itu. Atau ketiga, kita menggunakan kewenangan kita untuk mengumpulkan alat bukti dalam rangka memenuhi unsur-unsur ya, perbuatan yang. Gini Mas, karena kan gini, Bawaslu tadi kaitannya kan juga harus memegang teguh hukum positif ya, artinya harus dibuktikan. Yang selama ini terjadi kan masyarakat meyakini perbuatannya ada, tapi pembuktiannya sulit. Nah, ini perbuatannya orang misalnya kayak rahasia umum lah. Ya mungkin kalau teman-teman ya kita banyak nemuin lah, misalnya sampai ke RT kemana itu banyak perilaku misalnya seperti ya kalau politik manis sudah kayak seperti itu sudah sering ya terjadi, tapi pembuktiannya yang sulit. Nah itu juga yang banyak misalnya kemarin tuduhan Bawaslu ini nggak kerja nih, Bawaslu ini apa sih perannya? Karena dari masyarakat itu udah jelas bahwa ini perbuatannya ada nih, tapi pembuktiannya kok agak susah. Itu gimana? Ya pernah peristiwa itu dia nggak bisa menceritakan dirinya, ada peristiwa. Tapi suatu peristiwa itu dikatakan benar adanya karena ada orang yang bicara. Nah, banyak orang menggosipi atau menceritakan suatu peristiwa, tapi dia tidak mau menggunakan kedudukan hukumnya menyampaikan itu di hadapan. Artinya tidak mau melapor. Ya, atau tidak mau jadi saksi. Itu jadi akhirnya problem penegakan hukum kita. Artinya juga bukan salah Bawaslu, masyarakatnya juga nggak mau jadi saksi gitu ya? Iya, ada problem di situ sebenarnya. Nah, makanya banyak kasus itu yang dia berangkat dari temuan. Artinya Bawaslu yang memberi keterangan itu. Tapi memang di pengadilan itu keterangan Bawaslu jika berdiri sendiri itu bisa dianggap punya kepentingan. Tendensi. Iya. Jadi harus ada keterangan lain. Harus ada keterangan lain. Masyarakat lah. Nah, masyarakat. Makanya di beberapa kasus yang terbukti itu karena ada kelompok masyarakat, individu yang secara berani mau menerangkan tentang satu perbuatan yang dianggap publik, kemudian sesuai dengan hukum sebagai perbuatan yang terlarang. Artinya bisa jadi yang bisa ngomong itu musuh politiknya kan? Ya, itu satu hal. Karena berani tadi. Kami pernah satu kasus ya juga pernah kami tangani itu satu perbuatan pidana itu terbukti yang jadi saksi kami kelompok mahasiswa. Boleh ya? Iya, maksudnya dia kebetulan ada di situ. Hadir, kemudian melihat peristiwa itu. Kemudian kita minta keterangannya, dia mau bersedia jadi saksi. Karena dia nggak ada kepentingan lah mahasiswa kita. Sampai putusan pengadilan bisa menang. Akhirnya diputus bersalah dan seterusnya. Nah, artinya hukum itu nggak bekerja di ruang hampa. Dia bekerja, dia dapat bekerja karena ada masyarakat yang menghendaki hukum itu bisa tegak begitu. Artinya artinya dari sini. Kesulitan Bawaslu misalnya, kenapa masyarakat nggak ngelapor? Yang kedua, ketika dipintai saksi pada nggak mau. Dan Bawaslu kalau berdiri sendiri tadi dicap sebagai tendensi. Sehingga nggak kuat secara hukum kan gitu. Jadi sebetulnya kembali ke masyarakat ya? Iya, karena itu tadi. Misalnya politik money menjalar, kenapa terus masyarakat menuduh bahwa ini aparat nggak ini? Padahal akhirnya kembali ke mereka juga ya? Ya, karena ada hubungan itu tadi. Kalau semuanya kita mau bahwa tidak ada namanya money politik, daya tahan masyarakat terhadap itu ada, misalnya daya tolak ya terhadap perbuatan gitu. Kemudian keberanian untuk menjadi saksi atau melaporkan terhadap peristiwa itu ada, kita bisa. Jadi instrumen penegak hukum itu cuma bagaimana setiap apa yang diketahui publik itu bisa diformulasi untuk melakukan penegakan hukum. Gini, kalau Mas Hari udah ini periode kedua ya? Iya. Dari periode kedua, pertama dan sekarang, itu kira-kira kesadaran masyarakat untuk melapor tadi, untuk mau menjadi saksi, untuk melakukan penolakan terhadap itu ada kenaikan nggak? Ada data nggak itu? Kenaikan atau penurunan? Ada data nggak? Punya data nggak? Ya, kalau semuanya kita menghubungkan itu dengan data-data yang ada dari laporan report gitu ya, di Bawaslu,
ya kecenderungannya pasti kami nilai agak positif. Naik ya? Naik. Karena kita mungkin didukung bahwa ini pemilu kita yang kesekian dilakukan secara langsung ya. Kalau untuk pemilu menggunakan format Undang-Undang 7 2017 ini yang kedua kali ya. Oke. Artinya kita masyarakat punya bahan refleksi terhadap pemilu yang dicapai dengan cara yang dilakukan di 2019, kemudian nanti yang akan dilakukan di 2020. Enggak, artinya positif ya, naik ya. Ada kalau ngomong angka-angka persentasenya kira-kira berapa? Nah, itu yang kita ini. Belum. Cuma kami indikatornya kita dapat dari jumlah laporan. Kecenderungan kesadaran keterlibatan masyarakat untuk menjadi bagian pengawas partisipatif mulai tinggi. Oh, ada pengawas partisipatif. Ya. Itu mendaftar atau ada yang kita buatkan wadah ya pendidikan. Itu yang menginisiasi siapa? Di Bawaslu ada wadah untuk bagaimana membangun pendidikan partisipatif pemilih. Oke, dan itu masalah umum. Ya, jadi menjadi jaringan pengawas kita tapi di luar pengawas pemilu. Dan itu lebih banyak animonya. Nah, itu mulai makin tinggi dari mereka kelihatan dari situ ya. Ya. Harapan kita sih sebenarnya pemilu ini bisa naik kelasnya ya, bahwa kontestasi pemilu tidak lagi menjual isu sentimen ya, soal sara dan sebagainya, kemudian tidak lagi digerakkan sama money politik, tapi dibangun lewat kesadaran publik lah gitu, termasuk peserta pemilunya. Oke. Kalau di digital itu juga banyak narasi-narasi terkait baik itu yang nyerang atau menyitrakan seseorang tokohnya. Itu kalau selain narasi-narasi seperti itu juga nggak ada hukumnya apa kalau di situ? Apakah itu biasa saja? Ini kan kebebasan berpendapat aja, tau boleh dong gitu? Atau masuk ke dalam pasal? Ada pengalaman kita di 2019 soal seorang menyampaikan informasi bahwa ada proses upaya memanipulasi hasil rekapitulasi yang terjadi di Balikpapan pada saat rekapitulasi suara pemilihan presiden di kecamatan. Kemudian melahirkan gerakan masyarakat waktu itu. Tapi yang kemudian ditangani Bawaslu karena dia mengarah ke perbuatan yang berhubungan dengan pelanggaran Undang-Undang ITE, ditangani kepolisian. Akhirnya langsung diserahkan ya? Iya. Karena jadi itu ke ITE ya larinya. Kalau antara legislatif dan pilpres, pelanggarannya banyak mana? Kalau dari sisi jumlah kampanye yang berlangsung saat ini, jumlah kampanye legislatif paling tinggi. Dari 1.800 itu mayoritas legislatif. 1.800 itu mayoritas legislatif. Berapa persen? 60%, 70%? Oh iya, 85%. 85% itu legislatif. Karena memang banyak lah pelakunya. Banyak pelakunya. Pelanggarannya juga lebih banyak di situ ya? Nah, di situ yang cenderung banyak. Kalau di pilpres? Kalau pilpres yang kita sejauh ini masih 15-an kegiatan kampanye pilpres kan. Oke. Gitu. Kalau DPD pun masih jauh sekali, masih ada sejauh ini yang kita data yang kami terima itu ada 20-an kegiatan. 20 kegiatan. Ya, selebihnya legislatif, DPR RI, kemudian DPR provinsi sama kota. Dari pengalaman-pengalaman sebelumnya memang legislatif lebih banyak ini ya? Pasti banyak. Lebih mayoritas pelanggarannya ya? Dan di situ yang cenderung banyak pelanggaran. Tapi memang dalam pengalaman kita pemilu 2024 ini kita mulai trennya ya. Trennya mulai tren kecenderungan untuk bagaimana patuh terhadap metode tata cara kampanye yang benar itu terasa. Naik. Berapa persen kenaikannya? Kita mau ngomong angka terus. Ya, kalau ekonomi kan begini, ketika ngomong naik berarti kan kalau sebelumnya berapa, jadinya berapa? Ukurnya lewat perbandingan. Misalkan itu tadi jumlah pelanggaran dengan jumlah kampanye. Jadi jumlah kampanyenya lebih banyak, pelanggarannya sedikit. Kan kalau kami buat ambang batas, kita anggap ya kalau kami di Provinsi Kaltim, kategori rawan itu ketika jumlah pelanggaran dalam masa kampanye itu sudah di atas 5% dari jumlah kampanye, itu kita anggap rawan. Sejauh ini masih di bawah itu. Di bawah 5%. Ya kayak bank ya. Bank ini kalau rawan banknya lalu di atas
NPL jadi 5%. Ya, kita membuat kategori aja agar kita punya kita ingin ada kesadaran kolektif di pengawas pemilu ini untuk bagaimana menekan angka pelanggaran setiap kampanye dengan cara ya hadir dalam setiap pengawasan tahapan kampanye. Nah, ini yang terakhir nih kita diskusi karena saya dibatasi waktu untuk 10 menit lagi tuh. Nah, gini, soal tadi kampanye digital. Nah, artinya kan kalau tadi Mas Hari cerita nih kampanye banyak yang terlibat, bisa sampai 5.000 orang ya kalau KPU sama Bawaslu. Belum lagi yang lain ya. Kalau ada dari kejaksaan dan kepolisian juga mungkin terlibat dalam penegakan hukumnya, Pak. Nah, artinya kan ini bukan pasti mengeluarkan biaya yang besar. Ini baru dalam satu provinsi. Belum lagi ketika di Indonesia ada berapa? 33 provinsi kan? 34 apa 33 sih? 38. 38 provinsi. Oh, naik lagi ya sekarang. Ya, 38 provinsi. Nah, kalau itu terjadi memang kan mahal nih gitu. Ada wacana nih banyak orang yang misalnya gimana kan matinya itu digital dan sudah di soal pemilu ya, makanya ini nanti ngomongin pendapat ya, karena kan wacana soal pemilu digital yang lebih murah, yang lebih efisien, dan mungkin pelanggaran bisa lebih ditekan karena interaksinya lebih berkurang. Nah, menurut Mas Hari memungkinkan nggak untuk taruhlah ke depan gitu ya, atau misalnya periode ke depan itu melakukan itu? Dan apa sih gagasan atau pendapat sampean yang seharusnya bisa dilakukan? Kalau ke arah sana kan sebenarnya kita kalau lihat penyelenggaraan pemilu dari tahun ke tahun itu mulai ke arah sana. Mulai ke sana kan? Wacana ini kan sudah sering digaungkan gitu. Cuma memang kita konstitusi kita tuh menganut bahwa pemilu itu kan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih presiden dan seterusnya. Nah, pertanyaannya apakah yang sering menjadi perdebatan, apakah kampanye digital itu atau pemilu digital itu bisa menjadi sarana kedaulatan rakyat atau tidak? Mencerminkan kedaulatan rakyat atau enggak? Gitu? Mencerminkan itu tidak. Nah, karena misalkan kenapa kok pemilihan ini kita masih datang ke TPS? Nah, karena itu tadi dalam proses pembuktian kita misalkan di Mahkamah Konstitusi masih menggunakan berkas itu sebagai alat bukti, sebagai untuk mengukur bahwa memang ada orang secara konkret memang hadir untuk memilih dan seterusnya. Nah, itu yang dianggap sebagai yang memenuhi syarat sebagai sarana kedaulatan rakyat masih di situ. Jadi digital belum, kecuali memang itu tadi ruang digital itu ruang yang aman untuk menyalurkan suara. Berarti selama ini masih belum dianggap aman ya? Iya, karena mungkin potensi hacker ya, atau manipulasi digitalnya itu ada rawan juga gitu ya. Kalau sekarang kan kita satu suara di TPS itu kita bisa pastikan sampai di penghitungan suara di KPU pusat. Karena itu tadi proses verifikasinya masih manual. Kalau digital, kita nggak tahu setiap orang yang memilih misalkan dari sarana digital, apakah suaranya terlindungi nggak sampai dengan hari penghitungan atau hari penetapan. Jadi menurut Mas Hari lebih aman manual? Sejauh ini itu, ya. Tapi ke depan kalau memang sarana digital itu teknologi makin baik, itu paling efisien boleh jadi. Ya, karena kan misalnya gini, itu kan bisa menekan biaya, golput atau misalnya orang pergi, kan orang kadang malas nih pergi ke TPS nih. Tapi kalau tinggal HP klik, nggak ada masalah sambil masak sambil apa, mungkin bisa lebih partisipasinya lebih naik. Tapi memang kalau saya baca beberapa dokumen ini berhubungan dengan semangat kebangsaan kita yang gotong royong, berjumpa. Itu yang nggak didapatkan suasana keakraban di masa pemilu, di mana orang datang ke satu titik TPS gitu ya, ke TPS, berjumpa satu dengan yang lain, merayakan pemimpinnya. Itu yang keunikan di Indonesia. Memang dari sisi biaya mungkin mahal, tapi dia menjadi semangat kebangsaan, ruang bagi anak bangsa berjumpa, bertukar pikiran untuk benar. Artinya kalau semuanya dijajah nanti dia nggak ketemu. Artinya lebih ke kearifan lokalnya masih kearifan lokal, pendekatan itu. Jadi Mas Hari, tapi sampean nggak dukung tetap digital ya? Dukung digital atau memang
Ya, harus mempertahankan kearifan lokal ini. Ini pendapat kan, boleh dong. Kalau saya lebih melihat bahwa aspek itu yang tidak dimiliki oleh bangsa lain dan kita punya. Pemilu yang menyebabkan kita melakukan terus-menerus bereoni. Makanya ada yang menyatakan pemilu ini musyawarah rakyat terbesar gitu. Benar. Iya. Dan katanya banyak tuh saya lihat di medsos-medsos bahwa pemilu di Indonesia ini yang paling ribet gitu. Tapi keribetan itulah menjadi bagian dari kita gitu ya. Dan itu nggak bisa dilakukan negara lain. Kita bisa. Iya, benar. Dengan ribet dan bisa juga bisa. gitu ya. Oke, teman-teman, kira-kira itu tadi kita berbincang dengan Mas Ari Dermanto, Ketua Bawaslu Kaltim ya? Kaltim. Kaltim, enggak sama Kaltara. Oh, ada lagi Kaltara kan? Kaltim dan RI, habis dari Kaltim RI. Ini baru udah periode kedua ya? Periode kedua ya. Mudah-mudahan nanti bisa juga aspirasi dari masyarakat bisa ke RI katanya. Terima kasih Mas Ari atas kedatangannya. Mudah-mudahan kita bisa berbagi di lain waktu dan mungkin setelah pemilu lah kita ngobrol lagi. Bagaimana misalnya ada temuan-temuan menarik apa yang bisa kita diskusikan. Kita kan setiap minggu rilis kampanye pekanan sama penanganan pelanggaran tiap pekan itu. Kita juga kadang beberapa kali memuat beritanya ya, memuat beritanya itu dan mudah-mudahan ya terus dirilis. Tapi nanti kita akan ngobrol bukan soal rilisnya, tapi akumulasi dari rilis-rilis itu. Akumulasi dari rilis. Oke Mas Ari, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.